Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Metropolitan TV. Hari ini saya datangan tamu istimewa, Ketua NU Kota Bogor, Kang Edi. Tepuk tangan dulu untuk Kang Edi. Terima kasih Kang Edi sudah hadir di studio Metropolitan. Ini kita di program ngobrol padat tesis. Sebenarnya banyak yang mau kita obrolin, cuma kita coba highlight dulu yang paling menyentuh kemasyarakatan hari ini ya. Karena kan NU juga sebagai organisasi kemasyarakatan concern juga untuk menyoroti isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, tadi kita sempat ngobrol dulu di bawah. Kita ulas di sini ya. Kita ulas soal pembangunan jembatan Otista yang akhirnya mengorbankan masyarakat dengan penutupan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Nah, tadi Kang Edi juga sudah menyebutkan idealnya tidak harusnya seperti itu. Tapi gimana menurut Kang Edi? Kita tanya aja langsung deh soal jembatan Otista itu. Gimana tuh, Kang? Baik, saya buka dulu dengan. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Rama dan teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat kesempatan istimewa nih diundang saya yang merasa teristimewa ya bertukar pikiran gitu ya. Iya. Karena kita sama-sama tinggal di Bogor. Kita sama-sama punya kepedulian sosial juga untuk kota kita tercinta ini ya. Sepakat. Nah, tadi sudah ditembak langsung nih ke hot topic gitu. Padahal janjinya mau pemanasan dulu. Pemanasannya langsung gitu aja dulu. Dia langsung panas. Langsung tema paling berat ya, masalah jembatan Otista. Iya. Kan backgroundnya beliau ini sebagai insinyur ya? Gimana waktu itu, Kang? ITB. Wah, ya. Mungkin dari sudut pandang. Ya, jadi sekalian saya ini sebenarnya nggak cocok jadi ketua PCNU karena background saya itu bukan pondok pesantren. Saya itu sekolah di ITB. Akademisi berarti ya? Teknik, gitu ya, lulus, kerja di bidang engineering, gitu ya. Kemudian malah kemudian di bidang penerbangan, gitu ya. Sekarang di bidang industri IT, gitu ya. Nah, tapi saya ini emang suka berorganisasi, apalagi saya berlatar dari kecilnya itu terlahir di keluarga Nahdlatul Ulama, gitu ya. Sehingga sulit kalau jauh-jauh dari NU apapun kondisi NU yang ada. Gitu. Jadi kalau kurangnya harus kita bangun bersama. Gitu. Itulah kenapa saya masih di NU dan alhamdulillah per 2002 kemarin dapat amanah untuk menjadi ketua melanjutkan dari sebelumnya untuk ketua Tanfidah PCNU Kota Bogor gitu ya. Nah terkait dengan polemik jembatan tadi, karena kebetulan saya itu orang teknik, jadi mudah-mudahan tidak asal ngomong gitu kan. Based on data. Jadi memang betul kita juga dapat masukan ya dari masyarakat sih. Kenapa sih kok harus ditutup total seperti itu gitu. Sementara kita membandingkan misalkan di Jakarta itu ada proyek yang lebih besar lagi, raksasa, yaitu bikin terowongan MRT. Oh iya. Bahkan di tengah-tengah pusat jantung ibu kota. Tapi apakah harus menutup jalan? Nggak perlu gitu. Karena ada teknologi yang sudah sedemikian berkembang. Gitu. Lebih dekat lagi, tol Jakarta Cikampek kan. Bikin jalan tol di tengah jalan tol, nggak perlu untuk jalan juga. Itu bisa. Gitu. Lah ini di Bogor, hanya ngelebarin jalan, harus nutup jalan. Terus masyarakat sekota dibuat. Ini ya punten Pak Wali gitu ya. Ya ini dibalik luar biasa Pak Wali tentu ini ada aspirasi masyarakat dan menurut saya memang ya seyogyanya itu bisa dikaji lebih dalam sehingga barangkali bisa diterapkan pembangunan yang bertahap, tidak harus untuk total, tapi bisa mulai dari pembangunan yang akan dikerjakan dulu, mungkin di pelebarannya. Nah, pada saat bangun pelebaran, existingnya itu masih bisa digunakan, tidak tutup dulu, gitu kan. Nah, setelah yang pelebaran kanan kirinya jadi, bisa difungsikan, baru yang lama silahkan. Kalau mau dibongkar, mau diperkuat, mau diapapun, itu nggak ada masalah, karena traffic sudah bisa lewat dari jembatan yang sudah baru jadi itu.
Nah, dengan cara itu tidak perlu masyarakat pusing-pusing macet dari warung jamu mau balik kota, aduh muter banyak jarak, muter Masjid Raya itu kan, yang dari sana juga saling kalang kabut sampai katanya sampai 6 bulan gitu, sampai Desember ya. Sampai Desember. Ya itulah. Tapi katanya memang kalau dengan cara itu pembangunan akan lebih lama, gitu kan. Nah kalau lebih lama artinya berarti perencanaannya, pelaksanaannya lebih dini dong. Iya. Tidak dimulai dari bulan Mei, mungkin bulan Maret sudah mulai, atau Januari. Bisa nggak bisa? Proyek PU itu bahkan kadang sebagian dari Desember pun sudah bisa jalan, bisa dieksekusi. Bagaimana membuat rencananya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah berjalan. Kita paham niat mulia dari Pak Wali. Ya sudah, kita support, semoga cepat selesai masyarakat. Tapi kan sempat ketemu katanya ya dengan Pak Wali ya. Itu sempat menyinggung masukan dan keluhan masyarakat itu juga. Apa responnya? Sempat ya, beliau menyampaikan memang banyak keluhan, beliau juga ikut pusing juga. Ya. Tapi ya itulah, itu kata beliau sudah merupakan hasil musyawarah banyak pihak dan itu yang diputuskan, ya sudah tinggal dijalankan. Ketika musyawarah, NU dilibatkan juga? Enggak, mungkin karena dianggapnya NU itu bisanya ngaji aja gitu. Nggak ada yang ngerti gitu. Padahal kami punya lembaga yang Lakesdam. Ya, Lakesdam itu isinya para doktor ya, bahkan profesor juga ada gitu ya. Jadi alangkah indahnya kalau ke depannya ada hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik, kami bisa dilibatkan sehingga kalau ada apa-apa kami bisa langsung menjawab, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Iya, ikut membantu mempublikasikan, menjelaskan kepada masyarakat. Kalau hari ini kan ketika dilibatkan untuk membantu menjelaskan, dari awal sudah nggak diajak juga ya. Kenapa begini? Nggak pernah diajak ngobrol. Nah, ini juga menarik yang soal jembatan Otista itu ya. Ini bukan karena NU ngomongin proyek ya, bukan ya, tapi kemaslahatannya ya. Karena kan dampaknya juga langsung dirasakan sama masyarakat, terutama soal pedagang-pedagang di sekitar, terus kemudian masyarakat yang ingin belanja di pasar dan sebagainya, itu juga akan terganggu. Nah ini juga yang soal terbaru itu, bukan terbaru ya, yang soal update itu soal cagar budayanya sebenarnya. Itu kan sempat ramai bahwa proyek pembangunan itu direncanakan awalnya dibongkar total. Terus kemudian ada desakan, ada masukan, usulan, sehingga waktu itu anggota Dewan juga sempat sidak. Terus kemudian diputuskan bahwa bawahnya itu penyangganya sebagai cagar budaya yang tidak akan dibongkar. Berarti kan dari perencanaan awal sampai akhirnya diputuskan itu tidak dibongkar, ada pengurangan konstruksi ya. Betul. Nah ini berarti perencanaannya yang memang yang dari awal belum matang atau gimana ya menurut? Ya, jadi harusnya kalau udah yakin itu memang bukan bagian dari cagar budaya, langsung ya aja, sudah. Nggak usah dengarkan. Ya, itu aja. Tapi kalau ragu ya begini jadinya. Ya harusnya memang semua masyarakat ya dilibatkan, termasuk juga NU ya, karena kan tadi sudah ada beberapa tokoh-tokoh juga ya, akademisi dan sebagainya. Nah kita balik ke topik utama ya, itu mah selingan aja. Sebenarnya yang hari ini pengen saya sampaikan bahwa saya juga warga NU, walaupun misalnya secara kultural, bahwa hari ini NU itu di Kota Bogor dari tahun ke tahun, dari zamannya Mas Irfan juga ya, saya ikut mengamati bahwa tidak banyak kegiatan yang tersosialisasikan dengan baik. Artinya gaung NU itu tidak menggema. Bahwa NU di Bogor ini ada, tapi kan secara eksistensi, secara kasat mata tidak terlihat. Nah ini di zamannya Kang Edi gimana nih sekarang? Ya jadi Bang, tidak dapat dipungkiri bahwa perlu ada yang namanya tahap konsolidasi organisasi lebih dulu gitu ya. Karena kan di Kota Bogor ini organisasi NU ini memang banyak mengalami dinamika ya dari periode ke periode. Dan terus terang ketika masuk periode saya pun itu tidak lepas dari adanya dinamika sebelumnya gitu ya. Makanya yang pertama kita lakukan adalah ya kita melakukan konsolidasi, rekonsiliasi, menyatukan semua elemen yang ada di NU, karena NU itu elemennya banyak dan masing-masing punya energi gitu ya. Nah, ini kalau nggak diorkestrasi secara tepat, ini malah jadi kemana-mana ya. Jadi bising malah. Makanya itu dulu yang kita tuntaskan. Nah setelah itu kita baru bicara program eksternal untuk lebih menggaungkan eksistensi dan misi NU kepada masyarakat. Ya. Ini juga perlu kita perjelas ya, mungkin juga beberapa kalangan NU, terutama yang kultural juga
belum tahu sebenarnya proses menjadi ketua NU itu dari apa awalnya. Karena kan sebelumnya sudah ada PLT ya. Tiba-tiba langsung ditunjuk sama Surya Kiai Toto untuk menjadi ketua Tanfizianya. Ini juga perlu klarifikasi penjelasan. Kira-kira proses awalnya gimana sehingga Kang Edi itu ditunjuk untuk menjadi ketua NU? Ya. Ini sebenarnya urusan internal nih ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sampaikan aja biar nanti juga nggak ada yang tanya-tanya lagi. Oke, jadi berawal dari konversi cabang 5 tahunan sebagai forum pemilihan ketua baru, terpilih waktu itu Kang Ivan ya, Ivan Haryanto sama Roisnya Toto itu kan. Nah, kemudian setelah itu karena ada satu hal, Kang Ivan menyatakan cuti sementara dari ketua. Nah, kemudian karena Kang Ivan itu non aktif gitu ya. Dan kita menggelar pleno waktu itu ditunjuk Kang Romi sebagai PLT sampai selesainya nonaktifnya Kang Ivan, gitu kan. Jadi sifatnya hanya sementara. Nah, kemudian setelah sekian bulan, 3 atau 4 bulan, Kang Ivan sudah selesai urusan pribadinya dan kemudian menyatakan kembali lagi aktif sebagai ketua PCNU. Nah, kemudian digelar pleno yang kedua. Nah, pleno 2 ini memang menjadi sumber dispute ya, karena menghasilkan putusan yang mungkin kurang tepat. Pasal pertama bunyinya adalah menerima kembali aktifnya Kang Ivan, gitu kan. Namun di pasal kedua menunjuk Saudara Romi untuk melanjutkan PLT-nya. Diikuti dengan poin ketiga meminta Mas Ivan mundur saja. Nah, ini merupakan pasal-pasal yang tidak konsisten. Harusnya ketika dia menerima Mas Ivan kembali sebagai ketua, maka tidak bisa memperpanjang PLT-nya, gitu kan. Nah, jadi bias ya. Jadi bias, apalagi memang di forum rapat pleno tidak bisa memberhentikan ketua definitif, nggak bisa. Makanya di poin ketiga pun bunyinya hanya meminta untuk mundur, bukan memberhentikan, karena memang tidak punya kewenangan. Artinya apa? Tergantung yang bersangkutan, mau berhenti atau tidak. Nah, kemudian Kang Ivan menyampaikan surat pernyataan tidak bersedia untuk berhenti dan ingin tetap lanjut. Artinya apa? Yang dibaca adalah poin yang pertama, bahwa Mas Ivan kembali aktif. Nah, setelah aktif, kemudian Kang Ivan ini naik jadi pengurus PWNU di Jabar sebagai wakil ketua. Karena nggak boleh rangkap jabatan, maka beliau mengundurkan diri secara tetap di Kota Bogor ya. Dari Kota Bogor. Digelarlah Pleno 3. Pleno 3 berupa pengunduran diri Kang Ivan. Karena beliau mundur, maka harus ada penggantinya. Karena beliau mundurnya tetap, maka harus ditunjuk pengganti secara tetap pula. Secara definitif. Nah, Pleno 3 itu. Nah, pas Pleno 3, kebetulan saya yang diminta terpilih ya, secara aklamasi, secara musyawarah. Nah, kemudian disampaikan ke PWNU, dan alhamdulillah mendapatkan pengesahan berupa terbitnya SK PBN yang baru. Jadi menurut saya sebenarnya tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi. Karena PLT-nya Kang Romi itu kan sifatnya hanya sementara pada saat Kang Ivan ini nonaktif saja. Dan memang ada statement di awal akan kembali lagi setelah dia sudah kembali aktif. Jadi sebenarnya tanpa pleno pun ya itu udah otomatis kita masih menyatakan saya mulai ini udah aktif lagi. Itu bisa. Nah, ini kenapa menurut saya penting diulas, karena mungkin sebagai bahan masukan, bahan klarifikasi buat semua kaum Nahdliyin bahwa ya sudahlah, polemik-polemik yang sebelumnya sudah didengar itu sudah selesai, udah clear, sehingga NU harus kembali solid. Betul. Harus sudah mulai ke depan. Iya, sudah mulai bekerja. Betul. Ya, bekerja untuk masyarakat dan segala macam. Nah, ini menyambung juga tadi yang disampaikan Kang Edi. Kang Edi ditunjuk, dipilih sebagai ketua Tanfizia. Semangat apa yang dibangun kepada pengurus-pengurus yang lain? Karena kan Kang Edi mungkin dari luar dulu sebelumnya. Betul. Ya, kemudian masuk sebagai ketua NU. Gimana tuh? Jadi kalau saya mengawali di Kota Bogor ini sebagai
pengurus MBC atau pengurus tingkat kecamatan selama 1 periode. Di kecamatan mana? Bogor Barat. Bogor Barat. Ya. Jadi dari Bogor Barat, kemudian periode keduanya saya di kepengurusan sebagai wakil ketua, wakil 1. Jadi persis di bawahnya Kang Ivan. Makanya kalau kemudian penggantinya saya, ya itu sangat logik karena kebetulan saya wakil 1. Iya, sudah terlibat dari awal. Iya, wakil 1. Tapi kalau pengganti itu langsung wakil 10, itu justru perlu ada pertanyaan. Terus 1, 2, 3, 4 sebenarnya pada kemana? Sudah ditanya belum? Kok langsung lewat ke 10? Itu bisa saja, tapi kan logikanya tanya dulu dong 1, 2, 3 sampai 9-nya bersedia atau tidak itu. Karena penyusunan personalia itu pasti sudah dipertimbangkan. Kenapa nama ini taruh paling atas, ini paling bawah? Itu pasti sudah pertimbangan, sehingga kalau ini berhalangan urutannya adalah ini itu sudah dipertimbangkan. Dan sudah dikonsultasikan juga dengan Surya misalnya. Jadi tidak sembarangan. Nah ini ketika dipilih dan ditunjuk sebagai ketua Tanfizia, ada pesan nggak ini disampaikan sama sesepuh misalnya Kiai dan sebagainya ketika akan memulai membenahi DNU? Betul. Jadi ketika saya terima SK itu, pesan dari PBNU dan para kiai itu adalah satu, rekonsiliasi. Jadi pertama adalah persatukan semua pihak-pihak yang barangkali selama ini terjadi perpecahan lah ya. Ya sedikit gesekan lah. Gesekan ya. Pesan utamanya sebenarnya hanya itu, bagaimana caranya NU itu bersatu dulu, baru kemudian kita bisa bicara program dan yang lain-lainnya. Nah, untuk periode ini sampai tahun berapa berarti? 2025 ya? 2025. Nah, selama Maret sampai Maret 2025 itu ada perubahan yang akan dilakukan nggak? Misalnya secara mainstreamnya program atau apa yang bisa menghadirkan banyak Nahdien dan sebagainya gitu? Teman tadi saya lupa menjawab semangat apa itu ya? Iya, semangat apa? Pertama adalah semangat kepedulian sama Nahdien. Jadi saya melihat selama ini kalau ada warga Nahdien mengalami kesulitan, musibah, itu cenderung kurang ada kepedulian. Kalau lagi ada yang happy, lagi sukses ya biasa itu pada merapat semua. Tapi kalau lagi ada yang kena musibah, sengsara, susah itu pada tutup mata semua. Nah, itu saya coba bangun itu, berikan contoh seperti itu, sehingga ketika ada warga yang kesulitan, kemarin ada anggota Banser, rumahnya atapnya ambruk, gitu kan? Dia sudah majuin sana kemarin kok tidak ada yang peduli. Dia marungi saya, ya sudah paling gampang ya coba open donasi, walaupun yang menyumbang hanya 10-11 orang nggak ada masalah. Yang penting adalah kita membangun semangat kebersamaan dan kepedulian. Itu yang kita harapkan berikutnya akan seperti itu terus. Dan yang kedua, perubahan apa yang ingin dicapai? Ya, tentu saya ingin NU itu berubah paradigmanya di mata masyarakat dan pemerintah. Kenapa selama ini masih, maaf aja, banyak sebagian pemerintah yang menganggap bahwa NU itu kadang kalau datang itu lebih banyak bawa proposal, gitu kan, tak sumbangan segala macam gitu loh. Kenapa ya? Karena tidak ada kemandirian. Iya. Kenapa kok tidak mandiri? Ya karena pengurusnya aja sebagian besar mungkin dengan dirinya juga belum selesai, gitu kan. Jadi bagaimana mau mengurus organisasi? Gitu. Jadi saran saya ya selesaikan diri sendiri, keluarga, ya kan. Baru kita bicara mengurus organisasi, mengurus umat, mengurus masyarakat, gitu kan. Kalau diri dan keluarga aja kita belum bisa menyelesaikan, ya bagaimana kita mau masyarakat? Fokus untuk berorganisasi, berhikmat ya. Iya. Nah, tadi kalau disinggung soal kemandirian ekonomi, berarti sudah ada rencana belum untuk kader-kader atau pengurus sampai tingkatan MWC itu untuk dibangun itu? Jadi sekarang kita sedang merintis yang namanya BUMNU. Apa itu BUMNU? Apa BUMNU? Jadi kalau Erick Thohir punya BUMN, kita punya BUMNU. Apa aja itu? Badan Usaha Milik NU. Ya. Jadi itu badan usaha yang nantinya akan menjadi profit centernya NU, sumber pendapatan NU, sehingga bisa memandirikan NU dan mensejahterakan para pengurus dan anggotanya itu. Jadi bentuknya koperasi, kemudian koperasi punya beberapa badan usaha. Badan usaha itulah yang kemudian tiap bulan akan memberikan keuntungan kepada NU. Nah, usaha konkretnya apa? Jangan-jangan hanya konsep aja. Enggak, kita konkret. Sekarang ini yang udah kita gagas itu adalah kita mau mengembangkan jaringan SPBU minyak goreng.
Kalau SPBU minyak goreng. Kalau orang kan SPBU-nya Pertalite, ya, gitu kan. Bahan bakar minyak ya. Sekarang nggak minyak goreng. Jadi kita insya Allah akan didukung oleh dari pusat, akan mendapatkan harga yang sangat relatif kompetitif gitu ya. Kemudian akan ada bantuan dispenser SPBU-nya itu. Jadi nanti saya targetnya itu setiap ranting, setiap lembaga, badan otonom itu pada memiliki itu semua sampai ke ranting-ranting. Bukan, bocorannya minyak kita. Minyak kita yang hari ini juga. Jadi minyak kita itu kan CSR-nya pabrik. Minyak goreng, agar dia mengalokasikan sebagian kuotanya dengan harga yang terjangkau, bukan harga suka-suka produsen. Nanti jatuhnya bisa ke kartel kalau pasar. Mereka sepakat taruh di sini. Padahal harga segini pun mereka sudah untung mungkin. Makanya pemerintah punya akal. Ya sudah, silakan kamu jual harga sesukamu, tapi sisipkan kuota sekian ton, sekian liter dengan harga sekian di bawah untuk masyarakat. Nah, itu yang kita ambil sebagai badan usahanya para NU. Dengan seperti itu harapan saya 1-2 tahun ke depan NU itu sudah mandiri, jadi kalau ada program tidak perlu lagi keliling sana kemari itu. Itu menjaga marwah ya. Menjaga marwah. Nah, ini sebenarnya program turunan pusat atau memang muncul dari NU Kota Bogor? Betul, turunan pusat. Jadi pusat itu menginstruksikan kemandirian gitu ya. Buat BUMNU. Bentuknya apa? Itu kreativitas masing-masing PCNU. Dan ini sudah berjalan. Ini berjalan kapan berarti? Ini on the track, on progress gitu ya. Jadi sekarang ini kan kendalanya adalah masalah permodalan. Karena satu alat juga itu sekian juta investasi itu kan. Investasi besar. Jadi kita sekarang sudah intensif komunikasi dengan sejumlah lembaga pembiayaan. Mereka sudah berkunjung ke PCNU juga. Dan kita juga di backup sama PBNU agar lembaga-lembaga ini mau mengucurkan bantuan biayanya. Nah, begitu turun, udah kita langsung jalan. Berarti tahun ini? Tahun ini, bahkan 1-2 bulan ini sudah. Nah, itu konsepnya semua MWC sampai ranting dikasih modal itu ya? Betul, jadi modalnya modal alat, dikirim pasokan secara rutin, dia bisa langsung jual, nah kemudian tinggal dipotong setoran, dia dapat keuntungan, udah kita cepat. Jadi dia bisnis tanpa modal, karena kalau disuruh pakai modal, pasti nggak jalan. Iya, benar, ada modalnya dulu. Nah, balik lagi tadi soal Kang Edi kemudian dipilih menjadi ketua NU, sebenarnya ketika pertama kali mendengar itu tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya adalah itu tadi rata-rata satu dari segi internal mayoritas pengurus ini taraf kehidupan ekonominya masih belum mapan. Itu satu. Kedua, tantangan eksternal bahwa di Kota Bogor ini positioning NU itu banyak dikepung oleh kelompok-kelompok yang intoleran lah, garis keras. Ya itu emang nyatanya begitu kan, kembali lagi gitu. Kenapa ya di Kota Bogor bisa dikepung dengan kelompok-kelompok itu ya? Ya ini karena masyarakatnya kalau tidak menetap itu kebanyakan itu ya bukan pendatang ya, kebanyakan mendatang gitu, jadi heterogen gitu ya, atau karena apa menurut pandangan Kang Edi? Ya jadi tidak bisa dilepaskan dari sejarah, ya kan? Sejarah bagaimana turun temurunnya keislaman di area Jawa Barat kan? Makanya Wali Songo pun Jawa Barat itu adalah destinasi terakhir. Karena mungkin memandang tantangannya lebih berat. Jadi yang pertama lebih susah itu. Dan ternyata benar. Jadi kalau cara Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak usah diurus juga sudah luar biasa mereka. Dengan budaya kan langsung cepat masuk. Betul ya. Tapi kalau di Jawa Timur memang ya gitu. Kita sudah given bahwa pemahaman keagamannya seperti ini. Jadi rasa fanatismenya itu mungkin sangat tinggi, tapi kadang cenderung ya tadi over gitu. Padahal dalam beragama itu dalam hal apapun bahkan tidak boleh berlebih-lebihan. Fanatik itu ya. Beribadah pun kita nggak boleh berlebih-lebihan. Harus dalam proporsinya. Kita beribadah semalam suntuk, paginya kita tidur seharian,
juga nggak boleh kan gitu. Terus gimana kita menafkahi sosialnya, kan nggak bisa. Akan ada 3 konsep NU ya, tasawuf, apa itu? Oh, nilai-nilai iya. Jadi tadi termasuk yang berlebihan itu juga tidak diperkenankan sebenarnya. Nah, ini juga menarik soal Kang Edi terpilih menjadi ketua NU itu kan berangkat dari profesional. Iya. Akademis atau profesional ya lebih tepatnya ya? Profesional ya, karena latar belakangnya juga. Kalau akademis itu satu dosen, satu peneliti itu. Profesional. Nah, berarti NU akan dibawa ke arah lebih baik dalam tanda kutip orang-orangnya dilatih untuk lebih profesional. Karena hari ini, mohon maaf ya, NU itu kan tradisional ya, istilah tradisional. Tradisional, banget malah. Nah, ketika ketua NU-nya lebih adaptif, lebih modern, NU akan dibawa ke arah profesional. Ya, dan memang itu saya sih merasakan ketika terutama terhadap perkembangan zaman ya. Sekarang kan udah cepat banget ini. Ya, saya ini kan banyak berkecimpung di dunia penerbangan, terakhir di BUMN bidang penerbangan kan. Kemudian ngurus NU. Jadi kadang saya mau cari teman diskusi aja agak susah kalau kita pengen bicara masalah teknologi penerbangan, operasional penerbangan. Ada muncul pesawat-pesawat baru dari Airbus, Boeing, itu saya cari teman itu diskusi nggak ada. Itu kesepian di situ, tapi nggak apa-apa. Jadi saya ingin menularkan semangat profesionalitas dalam mengelola suatu organisasi. Karena saya pengalaman di BUMN itu, saya punya anak buah ratusan dulu di Makassar gitu ya, dari mulai orang keuangan, orang sales, sampai engineer, mekanik, sampai kru pesawat. Dari yang baik sampai yang nakal-nakal. Ya. Udah pernah mengalami lah. Ya, dari yang ininya diem-diem sampai yang terang-terangan. Jadi saya waktu saya di sana itu sampai ada banyak yang saya pecat, PHK. Ya, jadi saya peringatan sekali, 2 kali, ngumpan, akhirnya udah saya rekomendasi ke pusat, pecat. Dan itu saya ya akhirnya tega-tegaan aja gitu, karena kalau sudah tidak bisa dibina ya orang bilang dibinasakan. Tapi nggak seperti itulah. Hanya saya ingin membuat semangat profesionalisme bahwa misalkan kalau rapat itu ya on time, disiplin lah, disiplin on time, gitu kan. Kemudian rapat ya kita fokus. Karena kita kalau dia dengar rapat, datangnya sudah suka-suka, kemudian ngobrolnya ngalor ngidul, terus tidak ada notulennya, tidak ada poin, setelah rapat juga pulang aja. Itu mau rapat 10 kali nggak jadi apa-apa, gitu loh. Nggak menghasilkan apa-apa. Ya, karena sebenarnya kan penting udah ngopi ngerokok bebas gitu ya, itu memang budaya tuh. Yang ngerokok salah nggak salah, itu orang punya manfaat dari merokok kan inspirasi. Cuma bedanya dengan orang Korea apa? Saya juga pernah bekerja sama dengan perusahaan dari Korea, dosen Infracore ya. Ketika mereka ngirim tim ke Jakarta, kita rapat di ruangan meeting, mereka juga perokok berat. Tapi ketika rapat tidak ada satupun yang merokok. Begitu mereka udah nggak kuat, fokus. Dia minta break. Saya minta break 5 menit. Ngapain? Rokok itu, smoking itu. Langsung dia bergas keluar, cari buka pintu itu, ngebut dia. Selesai, mati, udah. Jadi masuk ruang rapat tuh, nah kalau di kita kan enggak. Mau rapat nggak rapat ya. Kalaupun lagi rapat, keluar sendiri aja. itu culture ya sebenarnya. Iya, benar. Nah, ini kan bicara soal kaderisasi ya di NU. Kaderisasi juga hal yang utama ya dilakukan ya. Terutama regenerasi pengurus. Terus kemudian juga kaderisasi selama ini yang saya tahu bahwa orang mau masuk ke struktural atau berkhidmat ke NU itu bukan karena keinginan awalnya, tapi karena kakeknya, bapaknya, karena turunan lah ya orang NU dan harus berkhidmat, sehingga kader-kader potensial yang walaupun misalnya secara kultur mereka sudah NU, tapi secara keinginan masuk ke struktur jarang. Nah ini untuk merekrut kader potensial seperti itu yang di luar tadi ya, apa yang akan dilakukan sama NU? Ya memang NU harus lebih memperbanyak tanda kutip promosi, publikasi, sosialisasi. Iya betul. Bahwa NU itu ada, bentuknya seperti apa, kegiatannya apa aja, dan itu juga harus dikemas secara lebih menarik untuk kalangan milenial. Iya. Karena kita melihat anak-anak muda ini kan lebih rapuh sebenarnya.
Jadi mereka itu kalau kena paham-paham yang baru, itu mereka lebih mudah terkena kan. Iya. Tapi kalau pahamnya yang biasa-biasa aja, itu malah mereka kurang suka itu. Nah, ini tantangan yang bagaimana NU itu bisa dikemas sehingga bisa lebih menarik minat kaum milenial untuk masuk di struktural ulama. Iya. Karena kan hari ini ya kita pahami bersama bahwa NU adalah organisasi kemasyarakatan tradisional yang isinya orang-orang tua gitu ya kan, agak sulit juga itu untuk melibatkan anak muda, keterlibatannya secara langsung, secara sukarela di NU. Nah hari ini orang-orang atau pemuda-pemuda masyarakat Kota Bogor terutama sudah banyak belum ya yang dilibatkan atau misalnya diajak untuk masuk ke NU? Ya, jadi sekarang kita fokus untuk pembentukan kepengurusan di tingkat ranting. Ranting ya. Karena pada zamannya Mas Ivan itu sedikit sekali ranting yang... Ranting itu kelurahan ya? Ranting itu kelurahan yang terbentuk. Jadi zaman dulu itu ranting mungkin hanya 5 atau 6 ranting yang aktif tuh. Tapi sekarang di periode desa ini kita genjot fokus untuk bentuk tingkat ranting-ranting dari 68 kelurahan, alhamdulillah kurang lebih sekitar 28 sampai 30 itu sudah. Berarti hampir setengahnya. Ya, setengahnya lah, karena ini kan belum lama ya, masih terus on progress. Dan itu memang ya tadi tidak mudah, karena kadang kalau kita main comot-comot, sering salah orang. Gitu. Ya ternyata beda. Iya. Kadang gini, ada orang yang amaliyahnya NU, tapi ternyata politikalnya itu sangat berseberangan. Gitu kan. Kita kan kalau mau ber-NU tidak cukup amaliyahnya juga, tapi politiknya juga harus NU. Apa itu ya? Politik NKRI. Itu kan jangan amaliyahnya NU, tahlilan, wiridan, ziarah kubur, tapi kemudian teriak-teriak khilafah. Ya kan? Nah, itu masih banyak kita temui. Itu kan ada di Mars NU ya, Hablul Watun Minal Iman kan. Juang untuk tanah air sebagai dari iman. Nah, kenapa? Karena mereka tuh kadang nggak paham kenapa sih harus NKRI, kenapa harus Pancasila. Kadang ketika dia dulu, ini kan Pancasila buatan manusia. Kalau khilafah ini menurut mereka ini adalah ada di ajaran agama, ada di Al-Quran segala macam. Sifatnya mutlak gitu ya. Itu kan ada porsinya masing-masing. Nah, itu memang perlu pendalaman lah untuk paham seperti itu. Dan itu makanya di NU ada kaderisasi, namanya dari mulai PDPKPNU, pendidikan dasar, kader penggerak Nahdlatul Ulama. 3 hari di situ orang akan benar-benar dikasih pemahaman tuh. Kenapa sih NU kok mati-matian NKRI? Kenapa harus mempertahankan Pancasila? Kenapa kita kok tidak tergiur dengan iming-iming tegaknya syariat Islam yang itu harus ikut dulu. Kalau nggak ikut itu nanti agak susah itu. Berarti tadi PDK apa? PKPNU. Pendidikan dasar, kader penggerak, Nahdlatul Ulama. Nah, itu dengan MKNU sama? Beda. Mulai dari itu dulu, dasar dulu. Kalau itu udah lulus, nanti level menengahnya MKNU. Setelah MKNU baru tertingginya nanti ada AKN. Nah, ini bicara soal kaderisasi, saya teringat pernyataan dari Gus Yakut. Jadi tidak sembarangan sekarang orang yang mau menjadi kader NU begitu saja, karena ada pengetatan ya untuk kaderisasi. Nah di Kota Bogor sendiri gimana saat ini? Kita sudah menjadwalkan sebenarnya tanggal 2 sampai 4 Juni. Harusnya persis besok, Jumat, Sabtu, Minggu. PDPKPN itu. 3 hari di Nurul Fatah, Bogor Selatan. Tapi pertengahan bulan Mei kemarin turun surat dari PBNU yang isinya adalah moratorium atau penundaan sementara semua kaderisasi itu. Kenapa itu di moratorium? Tidak ada penjelasan, tapi info yang saya dapatkan lagi dibenahi dulu kurikulumnya ya. Betul, database peserta yang sudah dapat, karena kan yang sudah lulus itu akan mendapatkan sertifikat sudah lulus kaderisasi. Gitu. Nah ini bicara soal tadi ya kader-kader muda juga. Ketika yang sudah bergabung di NU, kader-kader muda potensial akan difasilitasi oleh PCNU. Misalnya ada nggak program-program yang nanti bisa dituangkan sehingga bisa dianggap sebagai ini NU memang anak muda banget gitu. Sebenarnya kalau yang menyentuh anak muda banget itu kan ada 2 jenjang ya. Satu IPNU EPPNU, satu lagi Ansor. Program maksudnya di programnya? Di programnya untuk misalnya bikin program kepemudaan tentang anak-anak muda. Ada nggak rencana bikin program seperti itu di NU?
Sejauh ini kita belum sampai ya? situ ya, karena kita masih di tahap konsolidasi sama fokus di perekonomian. Jadi biar pengurus PC-nya solid dulu ya. Setelah itu poinnya. Nah, ini hal yang menarik juga yang perlu kita obrolin ya, Kang, bahwa pada hari ini perkembangan zaman secara teknologi kan pesat dan tidak bisa kita bendung. Banyak kaum muda misalnya masyarakat Indonesia khususnya Kota Bogor mengetahui atau mendalami agama-agama itu secara instan melalui misalnya medsos ya, YouTube, Instagram, TikTok, segala macam potongan-potongan video itu yang sebenarnya secara ilmu mungkin masih bisa dibenarkan, tapi kan kalau bicara ilmu itu harus ada sanadnya ya. Kalau apalagi di NU itu kan ilmu harus bersanad. Nah, ini banyak kalangan-kalangan juga ya, terutama artis, fenomena hijrah. Ya, jadi pemahamannya melalui medsos, pendalaman agamanya melalui medsos, sehingga tidak bersanad. Terus kemudian juga fenomena hijrah ini dipelopori atau dimasuki oleh artis-artis. Nah, ini menurut Ketua NU gimana? Ya, pertama kita sebenarnya menyambut gembira lah ketika ada orang yang niatnya ingin hijrah dari masa lalu yang kurang baik ke arah masa depan yang lebih baik. Cuma sayangnya banyak di antara mereka yang ya tanda kutip salah hijrah. Salah hijrah. Jadi hijrahnya kebablasan. Nah, karena kebablasan kadang ada yang bingung sendiri. Sudah terlanjur kedalaman, kemudian dia kebingungan. Kenapa? Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yeah. Terus apakah kemudian hidup itu, Islam itu seperti ini gitu, serba tidak boleh gitu kan? Yeah. Nah, itu kan banyak yang dialami, misalkan kayak artis yang dulunya suka joget-joget gitu kan? Yeah. Joget-joget. Cesar deh. Saya nggak bilang. Kalau saya sebut aja. Kemudian kan balik lagi akhirnya, ya kan? Hijrahnya total, nggak lagi ekstrim di bidang entertainment gitu kan, hanya jualan buku. Ya. Tapi kemudian ternyata jual buku tidak cukup untuk memenuhi hidupnya. Betul. Akhirnya kalau balik lagi joget lagi itu. Nah, kita menghindari hijrah yang seperti itu. Jadi hijrah itu tidak perlu seradikal, dan satu hal harus ada guru yang membimbing yang tadi sanad keilmuannya jelas gitu kan. Karena kalau hijrahnya salah, maka yang ada adalah Anda ya tadi dari masa lalu yang terlalu kelam itu malah bertransformasi menjadi masa kini yang terlalu ekstrim. Dan Islam tidak seperti itu. Islam utamanya NU itu akhir tengah-tengah ya. Kita Islam wasatiyah, Islam yang tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Jadi kita mendorong teman-teman artis yang pasti ingin hijrah, ayo hijrah. Tapi Islam itu tidak seserem yang Anda dengar dari media sosial. Nah, kalau ingin benchmarking gampang kok, Anda cukup ikut aja kajiannya, sering ngaji lah ke siapa yang di Rembang itu, Gus Baha. Ya itu kalau ingin match seperti itu. Tapi kalau tidak bisa ngaji langsung ya datanglah ke pondok pesantren terdekat ya. Yang keilmuannya jelas, itu Anda akan mendapatkan bimbingan dari para kiai yang keilmuannya memang benar-benar terjaga. Iya. Ini juga menarik kan, sebenarnya salah milih guru untuk membimbing juga menjadi persoalan. Karena di lingkungan saya juga ada teman yang mungkin dulu terlihat bukan urakan ya, terlalu terlihat bebas, sehingga ketika dia ingin mendalami agama, tapi mendapat guru pembimbingnya yang langsung ekstrim. Nah, ini sebenarnya ada kiat-kiat yang perlu disampaikan nggak kepada masyarakat, khususnya misalnya pemuda Kota Bogor, jangan sampai salah memilih guru, intinya gitu. Ada nggak kiat-kiat yang mau disampaikan? Kita jangan pernah belajar agama hanya dari media sosial. Jangan pernah belajar agama tanpa guru. Karena barang siapa belajar agama tanpa guru, setan. Maka sesungguhnya setanlah yang menjadi guru dia. Hampir semuanya pada kesasar kan. Karena agama Islam tidak sesimpel seperti kita belajar manual cara bikin kipas angin, enggak. Itu harus ada guru. Jadi makanya tipnya sederhana. Ya Anda belajarlah ke para ulama, kiai
yang memang mereka sudah nyata-nyata punya pendidikan agama yang memadai, jelas dulu mondoknya di mana, gurunya siapa, apakah bersambung sanad kepada Rasulullah atau tidak, itu kan bukan ngambil dari Google, itu kan di Google Anda nggak tahu ini yang nulis siapa, jangan-jangan ekstremis radikalis yang nggak karu-karuan itu kan. Yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit haram, nah, ini juga perlu ini. Kan ada dari situ kan yang kalau katanya ulama kiai itu manusia biasa, bisa salah, yang tidak bisa salah itu hanya nabi. Makanya kalau belajar agama langsung dari nabi, ya gimana caranya belajar ke nabi? Nabi sudah ada kan itu kan, tetap aja butuh ulama. Anda tahu bahwa nabi itu maksum kan juga dari ulama, bukan dengar langsung dari nabi kan, kita hidupnya beda zaman kan gitu. Saya juga sempat kesel tuh dengan ustadz-ustadz Wahabi terutama Kang, karena kan mereka pemahamannya itu udah yang paling utama itu belajar atau mengambil ilmu itu dari Al-Quran dan hadis, tidak memandang istimewa, kias, ulama, dan sebagainya gitu. Nah, ini mau gimana belajar dari Al-Quran dengan hadis pada masa itu aja mereka kan juga belum ada, gimana mau belajarnya. Nah, ini juga perlu disikapi nih sebenarnya ustadz-ustadz Wahabi yang ramai di medsos itu dengan orang-orang NU yang mungkin bisa menjelaskan secara detail, runut dan sebagainya. Nah, NU juga saya pikir perlu membuat itu kan ada LTN-nya ya. Betul. LTN NU-nya bisa mengimbangi bahwa perkembangan zaman teknologi medsos itu ilmu gampang didapat tapi juga banyak yang salah. Nah, berarti kan ilmu yang benar juga harus diimbangi lebih banyak gitu. Betul. Nah, ini juga mau disinggung soal politik sebenarnya, Kang. Minum dulu. Minum dulu. Karena kalau ngomongin politik juga harus minum dulu nih, biar nggak terlalu tegang. Kan hari ini NU itu selalu menjadi magnet, selalu menjadi rebutan ya, baik misalnya di tingkat nasional, lokal, ya, yang pun di tingkat paling bawah gitu ya. Posisi NU itu sebenarnya pada garis apa Kang dalam menghadapi politik? Karena kan kita juga tidak pungkiri bahwa NU juga pernah menjadi partai politik ya pada tahun 1960-an. Pas pemilu Orde Lama ya. Terus kemudian ya sebelum dilebur lah ya, dilebur ke P3 itu. Nah, hari ini gimana tuh posisi standing NU terhadap politik, dinamika politik? Sesuai arahan dari PBNU yang disampaikan oleh Gus Ketum Gus Yahya bahwa NU itu tidak boleh berpolitik, tapi yang tidak boleh itu secara organisasinya. Kalau individunya bebas-bebas saja karena kita punya hak politik, gitu kan. Jadi yang tidak boleh adalah menggiring atau membawa organisasi ke arah partai politik atau figur-figur tertentu, itu tidak boleh. Tapi kalau secara individu itu bebas. Namun PBNU juga menggarisbawahi silahkan dukung sepanjang parpol atau orang-orang itu sejalan dengan garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Kira-kira itu aja sih. Tapi kan yang pada kenyataannya dalam realita hari ini banyak juga kader-kader NU yang diaspora terus kemudian maju dalam kontestasi politik. Sehingga akhirnya ditarik-tarik tuh NU bahwa mereka berasal dari NU dan sebagainya. Nah, ini menjaga itu PCNU gimana? Makanya di anggaran dasar rumah tangga itu jelas bahwa pengurus yang ingin mencalonkan diri di jabatan politik itu harus mengundurkan diri dulu dari kepengurusan di NU gitu, baru dia boleh maju. Atau seperti itu, cuma memang kadang banyak yang agak-agak ya melanggar dikit lah itu kan. Baru mundur kalau udah kepilih kalau nggak kepilih baik lagi. Dan juga NU juga menjadi sasaran PDKT ini dari parpol-parpol. Sejauh ini juga sudah ada beberapa tokoh-tokoh partai di lokal ya, di tingkatan lokal. Ada beberapa yang sudah datang ya, silaturahmi biasalah kita menyambut baik karena pada dasarnya kan ya NU itu terbuka untuk semua partai politik, bukan partai tertentu saja gitu kan. Tapi tentu sepanjang partai politik itu sejalan dengan tadi garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Kalau misalnya di NU itu ada nggak pendidikan politik buat pengurus, buat kader-kadernya sehingga ketika pun harus terjun dan berikut kontestasi itu tidak lupa perjuangan-perjuangan yang dibawa NU. Itu ada nanti akan disampaikan di kaderisasi tingkat paling tinggi yang namanya AKN, Akademi Kepemimpinan Nasional. Jadi kan jenjangnya tadi paling awal PD PKPNU. Kemudian menengah MKNU.
Dan nanti yang paling tinggi adalah AKN, itu untuk pengurus PWNU dan PBNU dan mungkin sebagian ketua PC mungkin juga akan di. Itu materinya tentang itu ya, disampaikan juga soal nasional. Kebangsaan, pasti nasional, pasti. Politik. Ya. Karena kan juga perlu diperhatikan bahwa kader-kader NU juga jangan sampai buta politik lah. Betul. Kita juga harus ikut melek politik. Jangan sampai nanti malah jadi penonton misalnya, atau misalnya cuma jadi penggembira kan yang jadi hari ini. Penggembira itu yang menjadi sorotan. Nah ini juga menarik kalau misalnya 2024 ini kan kita juga sudah menghadapi pemilu ya Kang, terutama Pileg dulu di Februari, terus kemudian ada Pilkada. Sebenarnya menurut pandangan Akang sebagai ketua NU, pemimpin yang ideal itu, kita bicara Pilkada ya. Pemimpin yang ideal itu seperti apa? Ya tentu kalau bicara pemimpin ideal, utamanya untuk Kota Bogor, adalah kita itu membutuhkan pemimpin yang menurut saya itu satu inovatif. Jadi kalau sekedar pemimpin yang baik, dekat rakyat, merakyat itu udah banyak. Gitu. Tapi pemimpin yang inovatif itu yang jarang. Karena rata-rata mereka setelah jadi wali kota itu terjebak dalam rutinitas. Yang akhirnya kemudian ya hanya rutinitas memutar APBD, rapat sini. Kongres sana kongres sini, studi banding luar negeri, tapi kotanya kemudian nggak jadi apa-apa, gitu kan. Makanya saya ingin sekali ada calon wali kota itu yang ketika dia kampanye, dia itu udah melempar gagasan yang inovatif. Ide ya. Betul. Jadi ini mau diapain, mau dibawa kemana? Kota Bogor 5 tahun ke depan, gitu kan, 10 tahun ke depan, gitu kan. Bagaimana master plan kota ini? Misalkan ada kawasan Yasmin, Abdullah bin Nuh. Mau dijadikan seperti apa? Kalau sekarang kan ngacak. Jalan Taman Yasmin ini mau dijadikan apa sih? Sentra kuliner? Atau dijadikan sebagai showroom mobil? Atau sebagai apa? Itu saya masih belum paham ini. Konsepnya apa ya? Konsepnya apa? Karena penataan mungkin hari ini masih di pusat aja. Masih di Bogor Tengah misalnya penataan. Tapi untuk wilayah-wilayah pinggirannya kayak tadi. Justru harusnya ketika area itu masih banyak yang kosong gitu ya, itu kesempatan emas untuk membuat master plan dan dijaga. Bahwa ini untuk kawasan kuliner, kawasan wisata, berarti pedestriannya yang diutamakan, gitu kan? Dibuat bangku-bangku sepanjang pedestrian, orang bisa rolling, yang kayak di Orchard lah, gitu kan? Itu mimpinya begitu, tuh. Cuma nggak tahu bisa atau nggak itu. Tapi memang tadi lah harus inovasi, ya, punya inovasi. Itu yang kita butuhkan. Tapi juga hari ini mungkin kita perlu garis bawahi. Kalau menurut pandangan saya sebagai media gitu ya, tidak terlalu banyak, memang ada perubahan yang dilakukan sama wali kota kita hari ini gitu ya. Nah, ketika kita melihat kondisi hari ini, menurut pandangan NU, yang paling utama dibenahi sebenarnya sektor apa aja sih gitu? Yang paling utama untuk Kota Bogor adalah tentu karena kan kita kota jasa ya. Betul. Ini menyangkut sarana transportasi publik ya. Yang mana sampai hari ini stigma Bogor sebagai kota hijau, bukan pohon. Tapi kota hijau tapi bukan pohon. Itu kita kadang masih merasa miris juga itu. Faktanya memang sejauh mata memandang kalau kita naik kendaraan, terutama dekat balai kota, stasiun Bogor, ya sudah itu hanya angkot yang mendominasi jalanan sehingga itu menghambat mobilitas masyarakat secara keseluruhan. Jadi menurut saya yang utamanya adalah bagaimana caranya pemimpin mendatang itu bisa merubah itu dulu. Gitu. Kalau transportasinya lancar, insya Allah ekonomi juga akan bergerak lebih cepat, lebih efisien gitu loh. Kalau aksesnya mudah, kemana-mana cepat, itu pergerakan masyarakat itu akan menjadi lebih terdorong. Tapi bayangkan kalau kita mau ke Botani Square, mau ke stasiun, harus menempuh waktu setengah jam, padahal jalan dekat, itu kan orang pasti akan banyak berpikir ulang, kalau nggak penting-penting amat tinggal keluar. Dampaknya apa ya? Perputaran ekonominya tidak sekencang. Jadi itu. Nah ini juga menarik yang perlu disinggung ya, bahwa Kota Bogor juga dijuluki sebagai kota toleran ya, tempat. Karena zamannya Kang Bima juga berhasil menyelesaikan konflik GKI Yasmin dan dengan tokoh-tokoh agama ya, tokoh masyarakat waktu itu. Nah, dengan sebutan kota toleran, menurut Kang Edi itu sudah pantas, sudah pas atau gimana? Ya, memang saat ini masih dalam tahap trennya membaik. Ya. Tapi kalau toleran banget saya kira belum ya.
Ternyata baik karena emang beberapa tahun yang lalu Kota Bogor ini menurut salah satu survei kan masih ada di kota yang tergolong intoleran. Kalau sekarang sudah ya di menengah ke atas lah, ya sudah tergolong intoleran. Tempat kebaik. Nah, berarti yang harus dimiliki sama pemimpin masa depan tuh seperti apa? Berkaitan dengan toleransi itu. Ya, jadi pemimpin yang harus bisa membangun komunikasi dengan semua umat beragama itu kan, yang bisa mengembangkan nilai-nilai moderasi berkeagamaan itu kan. Jadi bagaimana beragama yang moderat sehingga kita itu tidak alergi kalau ada umat lain membangun tempat ibadah yang berbeda dengan pemahaman kita gitu loh. Jadi kalau ada orang Islam ke gereja udah ketakutan aja. Parno. Udah ada parno dulu itu kan yang kayak kurang piknik, kurang healing. Sekali-kali keluar negeri lah merasakan bagaimana susahnya umat Islam di tempat lain. Iya, benar. Kita di sini mayoritas, mungkin di luar negeri kita jadi minoritas sekarang gitu. Nah, ini menurut pribadi aja ya, pandangan Kang Edi secara pribadi. Sekarang udah ada belum tokoh-tokoh pemimpin masa depan itu yang tadi disebutkan punya visi toleransi dan sebagainya yang muncul hari ini ya? Sudah ada belum? Saya kira ada. Boleh disebut? Boleh dibisikin. Sudah ada. Nanti kalau disebut dikira ini politik endorse-nya. Belum ada bayarannya. Tapi yang jelas NU punya standar bahwa pemimpin ke depan terutama di Kota Bogor itu tadi ya punya inovasi. Oh ya, kita akan mendukung siapapun yang pemimpin berjiwa moderat secara keagamaan, ya kan, dekat dengan masyarakat, apalagi dekat dengan ulama, apalagi punya daya inovasi, itu kan, itu aja. Tapi kalau ada calon pemimpin yang nyata-nyata secara ideologi itu masih perlu dipertanyakan, komitmennya dengan NKRI, dengan Pancasila, ya mohon maaf, NU akan habis-habisan juga berjuang untuk itu, untuk mencegah itu. Iya. Oke, nah ini juga ada pertanyaan yang mungkin perlu dikasih komentar lah ya dari Ketua NU. Sebenarnya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan wali kota kita hari ini, Bima Arya? Aduh, ini pertanyaan yang agak menjebak ini. Ya, jadi Pak Bima ini terus terang sangat dekat dengan semua kalangan ya, dengan NU juga dekat dengan baik. Kita juga mengapresiasi kerja keras beliau. Tapi tentu kalau semuanya hanya pujian ya, bagaimana bisa meningkatkan kinerja. Jadi kalau diminta apa kekurangannya, tentu setiap kelebihan dulu, jangan kekurangan. Kelebihannya apa kira-kira? Karena kelebihan kekurangan. Kelebihannya kita lihat di era Pak Bima ini kan yang dulu kota itu seperti nggak punya trotoar, nggak punya taman. Karena ada. Dengan era Pak Bima ini kan banyak dibangun taman kota di mana-mana. Jadi public area itu lebih tersedia. Karena salah satu ciri kota yang ramah itu harus ada berbanyak public area-nya. Itu yang pertama. Ya kemudian juga kotanya sekarang lebih bersih ya. Kemarin juga Adipura. Gitu. Terus yang ketiga juga mungkin kayak komunikasi Pak Bima itu yang banyak disukai masyarakat ya. Jadi lebih komunikatif, lebih entertain, lebih banyak muncul di media sosial gitu. Itu jadi lebih dekat lah dengan masyarakat. Itu beberapa kelebihan yang bisa kita lihat ya. Ya, kekurangannya sekarang nih. Kekurangannya nih. Nah, kita harus fair juga. Ya. Jadi kita harus berbicara berdasarkan data, gitu kan. Jadi kalau saya intip data BPS, ya tujuan utama itu kan tentu kita kembali kepada upaya mensejahterakan warga kota. Gitu kan. Jadi pada saat awal Kang Bima itu naik, itu dalam catatan BPS itu angka kemiskinan itu ada di kisaran 7, sekian. Nah kemudian 2016, 17, 18 itu membaik, bisa ditekan sampai ke angka 5%. Cuma sayangnya dalam 2 tahun terakhir itu kembali lagi. Pas COVID berarti ya? Ya, kembali ke 7% lagi. 7% lagi. Jadi saya sulit buat kesimpulan apakah dari segi peningkatan kesejahteraan itu udah bagus atau belum, yang jelas tingkat kemiskinan belum banyak berubah dari awal beliau menjabat. Mungkin karena faktor COVID ya, segala macam gitu ya. Tapi ini masih lebih bagus daripada angka kemiskinan nasional yang menyentuh 9,5% ya. Tinggi. Artinya, kekurangannya seperti itu. Tapi yang kedua adalah yang
di depan mata kita ya masalah kemacetan. Ya. Karena kita mau ke Jakarta atau mau mana itu setengah jamnya itu hanya habis untuk di Kota Bogor, keluar Bogor, ya. Hanya untuk mencapai tol. Karena inefisiensi kota itu masih tinggi. Karena salah satu ciri kota yang produktif itu ya tadi kemacetannya sudah bukan lagi isu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena tadi transportasi publiknya itu masih belum terbangun dengan baik. Terintegrasi. Di mana-mana masih mengandalkan angkot. Jadi 10 tahun Pak Bima ya mungkin masalah penanganan angkot ini yang belum tuntas. Katanya sih belum menjanjikan Desember ini pusat Kota Bogor sudah bebas dari angkot. Nah, itu tunggu saja, mudah-mudahan di Desember dapat terwujud gitu ya. Terus yang ketiga adalah saya lihat Kota Bogor ini banyak mendapatkan penghargaan gitu ya. Bahkan karena sudah mengimplementasikan yang namanya Smart City. Tapi pada kenyataannya kita sering melihat lampu-lampu lalu lintas itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya gini, ketika ada traffic, sini padat, sini sepi, tapi lampu lalu lintas ini masih dibuat sama perlakuannya. Nah, kalau kota yang sudah implementasi Smart City, dia akan bisa secara otomatis menyesuaikan lampu lalinya itu terhadap traffic dari masing-masing arah. Jadi menurut saya, Kota Bogor itu sudah saatnya benar-benar mengimplementasikan Smart City secara real, bukan hanya dari tataran konsep. Itu tuh menurut saya dua hal itu. Terus yang ketiga adalah masalah penempatan pejabat publik yang menurut saya itu masih banyak yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Contoh. Ada contohnya. Ya kalau PPR. Sebutin aja. Ini Kang Rama yang bilang. Ya, jadi untuk dinas-dinas teknis ya semestinya diisi oleh orang-orang yang memang punya background teknis juga itu. Beda dengan dinas yang non teknis gitu. Tapi kalau misalnya saya boleh bantu bantah, kan hari ini pada top level manajemen itu tidak perlu juga harus orang teknis. Untuk orang teknis itu bisa level di bawah aja, gimana? Betul, kita lihat contoh ada Menteri Kesehatan kan? Iya, bukan orang kesehatan. Ya, tapi kan beliau urusan itu beda. Agak sombong dikit. Iya, emang kadang bisa itu, tapi kan tidak semua orang bisa. Gitu. Jadi ada hal-hal tentu yang orang emang benar-benar butuh basic knowledge tentang seperti itu. Kalau di Kementerian Kesehatan kan dia wakilnya profesor dokter, emang seorang dokter gitu kan? Kesehatan. Nah, saya nggak tahu di sini. Harusnya kalau udah bicara teknis, yang berbicara adalah mungkin kabitnya yang memang menguasai betul soal seperti itu gitu ya, sehingga tidak salah bicara soal technical kepewan. Jadi penempatan pejabat publik harusnya berdasarkan kompetensi yang lebih. Kan sudah ada fit and proper test, sudah ada uji kelayakan segala macam. Yang dibutuhkan misalnya cuma sebatas manajemen. Nah, gimana tuh? Yang dibutuhkan sebenarnya ya. Karena kan kalau tadi urusan teknis bisa diselesaikan sama di level bawahnya. Yang dibutuhkan ini kan menyatukan integritas integrasi. Ya. Nah, gimana tuh? Ya, manajerial itu pasti, tapi kan antara orang yang mengerti teknikal dengan yang tidak, itu nanti ketika case-nya seperti jembatan tadi, itu akan terasa bedanya. Kalau boleh ini orang lapangan langsung, orang teknik langsung. Itu lagi itu. Ada lagi? Ya saya kira itu aja nih catatan saya untuk Pak Wali gitu ya. Jadi mudah-mudahan di akhir periode Pak Wali ini bisa mewariskan, memberikan legasi yang bagus lah untuk kita generasi berikutnya. Dan bisa husnul khotimah ya, menyelesaikan masa jabatan tanpa masalah. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya nanti ya kita tunggu berapa bulan lagi dari sekarang, Desember gitu. Kan habis Desember. Iya, 6 bulan lah ya. Mudah-mudahan nggak terjadi tsunami atau apa gitu ya. Bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan husnul khotimah. Oke, mungkin itu sekilas obrolan kita. Jadi terima kasih Kang Edi sudah hadir. Nanti next saya minta hadir lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi karena seru ini obrolannya sebenarnya. Nanti kita coba lebih dalam lagi membahas satu isu. Kalau sekarang kan kita general karena mungkin ini pertemuan pertama kita ya. Saya juga baru pertama kali ini ketemu dengan Kang Edi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.